Waalaikumsalam. Mbak. Ya, alhamdulillah. Ini sudah bisa hubung ya? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Tadi terjadi trouble ya? Tidak apa-apa, terjadi trouble, nggak masalah. Ini sudah bisa menunjukkan jam 8.30. Kita mulai semua ya. Siap semua? Siapa? Ya, mari kita buka tausiah Ramadan pada pagi dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya besarkan volumenya. Langsung raditu billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan ya anak-anak, pada pagi ini sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah Sehat sehat. semua. Sudah sahur tadi malam, tadi pagi? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah ada yang maukah puasanya? Belum. Belum, alhamdulillah. Tapi yang putri ya belum ada yang maukah? Belum, Mbak. Ya, Belum. mudah-mudahan nanti puasanya do komplit. Yang putri mungkin puasanya ya tidak komplit ya, karena berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak, pada pagi hari ini tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan itu sama dengan atau pengajian atau maidah hasanah atau sabdo tomo itu terluhur. Kalau di dalam Jawa itu terluhur. Sabdo tomo tausiah itu terluhur, terus nasihat dan seterusnya, atau berdakwah. Namun pagi ini Pak Rosid akan memberikan mauidhah hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik tentang Ramadan, atau biasa terkenalnya targhib Ramadan, atau mauidhah hasanah, kuliah Ramadan, atau tausiah Ramadan. Sama saja, hanya sebuah istilah. Anak-anakku semua, dalam Islam, dalam Al-Quran pun Allah berfirman, famang syahida minkumus
syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Orang yang beriman, barang siapa beriman kepada Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, berjumpa atau ketemu bulan Ramadan, falyasum, hendaklah semua berpuasa. Termasuk anak-anakku semua ini sudah bagus, sudah berpuasa. Tapi ada yang puasa beduk ya? Enggak ya? Puasa beduk itu puasa untuk latihan. Puasa beduk ada puasa, kalau itu puasa untuk orang anak-anak yang latihan. Tapi kita harus puasa sehari, hanya 14 jam toh puasanya. Puasanya hanya 14 jam. Katakanlah jam 4, 5, 6, 7 sampai tidak sampai jam 6 ini kita sudah berbuka. Puasa itu hanya kalau kita pikir makan paginya tetap ya, tetapi kehilangan makan siang, hanya kehilangan satu kali makan ya. Walaupun puasa itu tidak hanya menahan dahaga dan makan, tapi menahan semua amalan-amalan yang kurang baik atau yang tidak baik ditahan, jangan sampai melakukan. Hanya kehilangan makan siang. Anak-anak yang berbahagia, kalau kita perhatikan orang-orang puasa itu kan badannya, rohaninya itu jasadnya, rohaninya, kekuatannya itu menurun, kekuatan fisiknya menurun, tapi rohaninya meningkat. Jadi ketika orang puasa, maka amalan ruhiyahnya meningkat. Kita perhatikan ketika kita puasa itu juga bisa merasakan betapa puasa itu lapar, betapa puasa itu haus, betapa puasa energinya berkurang, tapi amalan-amalan kebaikan itu meningkat. Misalkan tingkat membaca Qur'annya itu berbeda. Ketika orang kenyang dan orang lapar, orang yang kurang kenyang itu kepekaan menerima ilmunya itu justru lebih bagus ketika kurang kenyang. Maka pondok-pondok pesantren itu kan diajarkan menghafal Al-Quran dengan lapar-lapar, berlapar-lapar. Maka barang siapa ketemu bulan Ramadan, berjumpa bulan Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum, hendaklah berpuasa. Falyasum itu fiilnya fiil amar. Kalau di Ad-Darsul Al-Lughatul Arabiyah itu fiilnya fiil amar, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah Subhanahu wa taala langsung memerintah tentang puasa. Bagi puasa tidak harus izin orang tuanya, puasa tidak harus izin pada istrinya, puasa tidak harus izin pada orang-orang lain, langsung kita sahur niat berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berjumpa dengan sahur Ramadan. Tapi sebelum itu ya, sebelum Ramadan kan bulannya bulan ruah ya. Bulan ruah itu konon orang-orang tua kita dulu menerjemahkan ruah itu bulan ngeluru arwah. Tadi meluru arwah. Istilahnya pun menghormati leluhur atau luru arwah. Banyak orang yang kembali ke arwah atau meninggal dunia. Arwahnya banyak yang dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ruah, bulan meluru arwah. Musim corona juga demikian.
musim corona ini juga orang mudik tidak begitu banyak, maka ngeluruh arwahnya berkurang. Makam-makam itu juga tidak seramai dulu ya, makam-makam tidak seramai dulu. Orang-orang yang ngeluruh arwah terkendala untuk pulang, walaupun niatnya juga masih banyak, masih ada. Halo anak-anak, suara saya bisa Halo, diterima? Iya. Ya, Suara, iya jelas, Coba. Jelas, jelas Pak. ya. Anak-anak juga, ya alhamdulillah. Jelas. Anak-anak juga di rumah juga begitu membaca Quran juga ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Iya, membaca Quran ya. ya, Pak. Setelah maghrib. Oh ya alhamdulillah. Setelah subuh? Iya, Pak. Setelah subuh terus yo ngaji. Iya. Lek lanang-lanang setelah subuh do munda ilong gitu ya. Iya, munda ilong. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau kita puasa itu laparnya sekitar jam 12-an ya, karena kehilangan jam-jam makan. Kehilangan jam makan. Sehingga kalau nanti sudah mulai sore kan semakin senang, semakin sore mendekati azan senang. Maka pernah Bunda Aisyah itu ditanya pada sahabatnya. Ibunda Aisyah ditanya kepada para sahabat, "Wahai Bunda Aisyah, kita bagaimana meneruskan berbuka dulu atau melaksanakan sholat maghrib? Berbuka dulu atau sholat maghrib? Nutuke buka ngantek warak sih apa sholat maghrib gitu, cara gampang." Bunda Aisyah ditanya, "Wahai Bunda Aisyah, kita meneruskan berbuka atau sholat maghrib?" Ya. Karena kan ya kita dua kebaikan yang bersamaan. Maka Bunda Aisyah itu menjawab, "Kejarlah berbuka dan cepatkan sholat maghrib." Kejarlah berbuka dan cepatkan sholat maghrib. Halo anak-anak. Halo, Pak. Ya. Bapak. Ketika di masjid itu loh, ketika di masjid itu ada orang berbuka makan karena lapar, terus muadzinnya qomat. Nah, ketika jamaah masih makan takjil di masjid, membuka bungkusan, muadzinnya qomat. Ini biasanya ada sesuatu yang janggal. Yang makan memang meneruskan, yang ingin sholat mau sholat. Maka sahabat bertanya, maka kejarlah berbuka dan cepatlah sholat maghrib. Artinya ya berbuka dahulu secukupnya dan segera sholat maghrib cepatkan sholat maghrib. Jadi yang buka itu juga sama-sama berbagi waktu dengan sholat maghrib. Nah, otomatis yang imam itu dan cepatkan sholat maghrib. Sholat maghrib itu ya cepat dulu, agak cepat misalnya, maksudnya imamnya itu juga bacaannya jangan panjang. Ini kalau diperhatikan jamaahnya bukan urung tutup, imamnya baca surat Yasin, gemereng. Paling nanti kalau imamnya bacaan Al-Ikhlas dan Al-Kausar, wah pinter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wah, itu matuk itu. Jadi jamaah masih berpikir nutupe buka, sholat maghrib tidak terlalu lama. Itu surat yang dicintai imam dan disukai makmum. Anak-anak, ini antara berbuka dan sholat maghrib. Halo? Halo, assalamualaikum. Halo Pak. Paham? Waalaikumsalam. Paham? Halo Pak. Waalaikumsalam. Paham Pak. Paham? Jadi Insya yang Allah putra-putra itu kalau ke masjid ya berbagi waktu sebagaimana yang diperintahkan ya ditanyakan sahabat kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pamang syaita minkum syahra falyasum, barang siapa berjumpa dengan Ramadan hendaklah berpuasa. Puasanya puasa wajib. Anak-anak, bulan Ramadan kita sudah mendapatkan berapa hari? Sudah mendapatkan berapa hari? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mendapatkan berapa hari? 5 hari berjalan ya? 5 hari berjalan. 5 5 hari berjalan. Alhamdulillah. Ini posone seneng posone apa seneng bodone? Anak-anak itu seneng posone apa seneng bodone? Tenane. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Tadi disenengi kabeh. Ya Pak, pos. Oh. Kira-kira senengnya poso apa seneng poso? Poso senengnya apa? Pahala 2 kali lipatkan Pak. Wah, alhamdulillah, pahalanya berlipat. Alhamdulillah. Ini lanang poso. Nek lanang-lanang rada ora pate anu kuwi poso mangane tambah rasa ngono kok. Dadi nek tambahane ngono sore terus mempeng. Ya. Nek bodo senengnya ngopo? Bebas. Ya, nafsu. Nah, kalau orang yang bagus, ciri-ciri posonya bagus, seneng posone timbang bodone. Ning ya apa-apa. Ya poso, ya nunggu bodo. Iso lumayan. Ning ana kurang bagus. Ning ora poso nunggu bodo. Halo? Ya enek wong model-modele wong Islam ora poso ning nunggu bodo. Kapan bodo walaupun ora poso. Ya, anak-anak yang saya cintai, tadi sudah sholat subuh ya? Ampun. Ya oleh putul-putul ya nyang masjid. Lek nyang masjid ya oleh, orang nyang masjid ya oleh. Yang putra tetap ke masjid ya. Iya Pak. Nganggo protokol apa? Nganggo protokol kesehatan. Ya poso, ya sholat subuh yang masjid, yang putra-putra. Anak-anak, bulan Ramadan itu, kalimat Ramadan itu yang memberikan Allah, syahrul Ramadan, yang memberikan nama Allah. Ramadan itu disebut bulan Siam itu disebut bulan Ramadan.
Ramadan atau Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di dalam bahasa Arab, al-lughatul arabiyah asyam ar-Ramadan. Ramadan itu artinya bulan pembakaran. Bulan pembakaran. Halo? Bulan apa anak-anak? Pembakaran. Jadi Ramadan itu ya, Ramadan itu artinya pembakaran. Pembakaran. Ya pembakaran dosa. Jadi awake dhewe dosa-dosane dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan. Dibakar, dosa-dosanya dibakar. Kan dosa-dosanya awake dhewe ya selama 1 tahun itu oke. Lek putri-putri iki saate ya ora pate tertib dosa, begadang dosa, ngapusi wong tua dosa, ora membantu wong tua dosa, diperintah wong tua ora makat dosa, ngapusi dosa, abot apene timbang wong tuane dosa. Maka bulan Ramadan bulan pembakaran dosa. Jadi artinya Ramadan bulan pembakaran. Syahrul Ramadan bulan pembakaran. Terus pembakaran semangat. Oh alhamdulillah nek poso Ramadan ini wong-wong semangat beribadah tinggi, semangat sedekahnya tinggi, semangat sedekahnya banyak. Halo anak-anak, ibu-ibu lah yodo gawe takjil yang masjid-masjid ya. Enggak, Pak. Oh takjil. Kalau di tempat Pak Ros itu saya ngantek anggo ngeliwet orang, Mula bulan pembakaran dos semangat bersedekah. Anak-anaknya semangat yang masjid. Maka ketika Ramadan rampung ya rampung kabeh. Semangat yang masjid nganggo ungkusan, nganggo buntelan, nganggo kurma, nganggo kolak, nganggo melon, nganggo kolang kali, nganggo gedang. Bulan pembakaran semangat dibakar, semangatnya untuk sedekah. Nek Ramadan apa kurmane ya rawuh. Kurmane ya rawuh, gedangnya ya rawuh, ungkusane ya mereka orang dibakar bersedekah. Maka bulan Ramadan itu bulan pembakaran. Bahkan jasmani kita dibakar, tubuh kita dibakar lemaknya. Orang-orang yang kelebihan lemak itu dibakar karena asupan makanannya itu tidak begitu besar, hanya kurunek bengi tok, akhirnya kan menjadi agak ramping, yang lemu-lemu itu bisa jadi nanti dietnya berhasil, diet Ramadan karena pembakaran lemaknya dibakar biar menjadi kuat dan sehat. Maka kalau sahur itu as-sahur barokah. Sahur itu sebaiknya tidak banyak minum manis. Nanti kalau banyak minum, kalau siang agak lemah. Minumnya putih yang cukup, jangan sampai nanti biar siang itu masih segar. Ini Ramadan bulan pembakaran semangat, pembakaran jasmani, pembakaran rohani. Ketika ruhnya itu awake kekuatannya menurun, tapi ibadahnya meningkat. Bahkan hari ini banyak yang saudara kita mukmin itu baca Qurannya ada yang 10 juz, ada yang khatam, bahkan pondok-pondok itu sudah pada khatam semua. Ini anak-anak sudah ada yang membaca berapa juz? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Anak wis oleh sak jus dong. Nduk Mas. Le. pun Pak. Wis Sudah, pirang Pak. jus? Oh, pirang jus? Baru 1 jus. Oh ya, Lah, terus ya. 11. nggih. Hah? Nggih. Anak 11 jus. Wah, saya kalah. Pulau Saya 13, kalah. Pak. Ya. Oh, alhamdulillah 13. Diterus ya. Sampai khatam. Iya, Pak. Saya kalah Pak, dengan maaf, kamu Pak. semua. Iya, tanya Pak. Ruah tadi kepanjangannya apa? Ruah orang-orang wong tua kalau dulu ruah itu ngeluruh arwah. Oh, nggih, Pak. Ruah. Oh. Jadi Sama untuk kayak sebut, Pak. ya nyadran wi kirim donga yang sarian dongake. Di samping itu banyak orang yang sedo arwah diluru malaikat, bulan luah, bulan ngeluruh arwah. Apalagi Ampun, Pak. ya. Materi Kamu jenis apa lagi? Muhammad Nama kamu Rasul. siapa lah? Muhammad Oh, Rasul. ganteng. 18. Oh ya, kowe kok ganteng meni wis satu sih dong. Ampun, Pak. Oh ya, kita terus ngaji ya. Baca Iya, Pak. Quran ya. Ya, siap. Kita teruskan. Dihitung bulan Ramadan artinya apa? Pembakaran. Siji yang dibakar apa nih? Yang dibakar semangatnya beribadah. Dibakar dosanya. Apalagi Terus fisik. Dibakar lemaknya. Dibakar sedekahnya gen semakin banyak. Nah, aja dibakar turune saya akeh ya. Dibakar tidurnya tidak. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita teruskan ya. Ada yang bertanya tentang Ramadan bulan pembakaran. Jadi dengan kita dibakar semuanya itu kita menjadi orang yang berkualitas. Jadi bertanya menjadi orang yang bertakwa. Dibakar bulan Ramadan, Syahrul Ramadan itu dibakar segalanya, kebaikan-kebaikannya meningkat. Bagian wong pandai membakar pacul, arit, bendo, lading, pedang, golok semakin tajam, maka kemanfaatannya semakin meningkat. Anak-anak nanti bar Ramadan ya meningkat, orang bar Ramadan melorot ya. Bulan Ramadan di jalan itu bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Halo anak-anak, bulan apa? Bulan penuh berkah. berkah. Oh, kaya ya. Kesannya kaya akeh panganan ngono ya. Berkah. Itu berkah iki, ngono kayane akeh panganan. Nerene panganan wah iku ora berkah iki. Jadi berkah kaya berkat. Maka ada ngelon itu ada jual nasi berkat. Tapi Syahrul Ramadan bulan barokah. Maka disebut Syahrul Mubarak. Anak-anak, Syahrul Mubarak itu para ulama sepakat, para ulama menerjemahkan iki nek iso karo tulisan ya. Nek iso kalau ditulis. Bulan Nggih, Pak. barokah itu Nggih, Pak. barokah itu dalam para ulama menerjemahkan al barokah ai aziyadah wa namah. Ini bahasa Arab ya. Ad-Darsul al-Lughatul Arabiyah. Ad-Darsul al-Lughatul Arabiyah tarjim ila lughah Wonogiri. Al barokah ai aziyadah wa namah. Aziyadah wa namah. Al barokah
ae aziyadah wa namah. Dengar nggak anak-anak? Coba diulang. Apa? Al barokah. Al barokah ai aziyadah wa namah. Ya, sip pinter ya. Al barokah ai aziyadah wa namah. Saya terjemahkan. Itu kan paham barokah itu apa? Barokah itu bukan paham. Al barokah ai aziyadah wa namah. Barokah itu aziyadah, bertambah, wa namah, dan berkembang dunia sampai akhirat. Ini kita pahami dulu. Al barokah ai aziyadah wa namah. Barokah itu bertambah dan berkembang kebaikannya dunia sampai akhirat. Kita pegangi dulu ya. Kita pegangi. Kita ikat di dalam benak pikiran kita. Jadi nek barokah itu kaya ngono kuwi, pengertian awal. Pengertian awal al barokah ay aziyadah wa namah, kebaikannya bertambah, berkembang, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, barokah itu sampai sedalam itu ya. Kita berikan contoh misalkan. Kita berikan contoh. Kalau orang tua kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun, bekerja dengan karena diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus penghasilannya itu untuk memelihara anaknya itu cukup gitu. Cukup kenyang dan sehat-sehat, anak-anaknya yo manut, ya senang bekerja, membantu orang tua, suka ke masjid, suka ngaji, suka bergaul dengan masyarakat, akhlaknya baik. Harta yang diberikan pada anak-anaknya itu berkah. Apa? Anak-anak yo waret, yo sehat-sehat, yo sopan santun, kalau yo berbakti pada orang tua, nyang masjid yo sregep, ngajine yo bagus. Sehingga Allah tersenyum. Kapan Allah tersenyum? Ketika seorang anak berbakti pada orang tuanya, Allah tersenyum. Yaitu gondo atau harta yang barokah. Harta yang barokah itu hanya keluarganya dulu. Nanti sampai ke masjid ya. Sampai ke masjid Ramadan, Bapak Ibu semua orang-orang keluarga hartanya sampai ke masjid memberikan takjilan, berkahnya dari keluarga sudah berkah, masjidnya juga barokah. Memberikan takjil ini mempercepat cepat takjilnya supaya sholat maghrib. Barokahnya sampai di masjid. Masya Allah. Banyak masjid-masjid yang banyak nasi, banyak air, teh, banyak ada bungkus-bungkusan, banyak goring-gorengan. Ini masjid-masjid kamu juga gitu? Halo anak-anak? Halo? Iya. Masjid-masjid kamu nek sore juga banyak makanan? Sudah, Pak. Banyak, Pak. Ya, banyak. Alhamdulillah. Yang belum ada ya belum museum saja. Kalau tempat saya kalau tempat saya melimpah. Mode protokol melimpah, makanannya melimpah. Tempat saya juga protokol kesehatan bahkan kalau saya pernah buka itu ya, bungkusan kayak nasi itu ya. Nasi itu diungkusan pakai bungkus kertas minyak plastik itu loh. Saya buka itu Masya Allah, hanya kecil tapi lauknya itu sayur bindrat, kalau telur utuh mak gelundung, sayur bindrat, telur utuh mak gelundung, telur puyuh. Alhamdulillah, ini berkahnya sampai di masjid ya, terus keluarganya berkah, masjidnya berkah. Bahkan
Keberkahannya tidak sampai di masjid, di dalam sosial masyarakat juga berkah. Di dalam sosial masyarakat juga berkah. Apa? Misalkan harta gajinya itu untuk beli motor NMAX. NMAX ada yang bapak ibu aja yang punya, anak-anak. Halo? Tidak punya, Pak. Ada yang punya? Motor Tidak motor punya, Pak. ini motor apa? Supra ya? Beli motor itu aja. Sampai orang tua kita memberi motor iso ngantar anaknya ke sekolah walaupun corona, untuk belanja, untuk berangkat bekerja, untuk membantu orang tetangga datang ke tempat kerja, layat, terus jagung. Itu motornya berkah. Motornya berkah. Motornya digunakan yang lebih daya fungsinya itu berkah. Anak-anak yang saya cintai, mungkin dari berkah ada yang tanya, Sahrul Mubarak ada yang bertanya tentang harta yang berkah. Tapi yang awal-awal tadi kamu pegangi al-barokah ai aziyadah wa nama. Bahkan nanti sampai di akhirat, pahalanya itu sampai di akhirat. Pahala misalnya dunia itu bermanfaat, pahalanya sampai akhirat. Memang orang Islam itu harus kaya. Umat Islam itu sebaiknya kaya. Dengan kaya maka Islam akan sempurna. Ada yang ditanyakan tentang barokah sebelum kita lanjutkan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tapi masih konteks berkah, masih urusan berkah ini. Anak-anak, saya berikan cerita sedikit. Saya berikan cerita bahwa pada zaman Nabi Musa itu ada sahabat yang miskin. Saya bercerita tentang barokah. Ada sahabat yang miskin pada zaman Nabi Musa, suami istri, keluarga yang miskin. Istrinya nyuruh pada suaminya, "Wahai suamiku, Nabi Musa kan bisa bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima." Bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maka hendaklah kamu menghadap Musa untuk memberikan kita kaya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kaya. Betul. Terus ayahnya suaminya itu menghadap Musa, diberitahu dan minta tolong. Maka Musa menghadap Allah, "Ya Allah, hamba saya tidak pernah kaya dan miskin hari ini, mohon diberikan kekayaan." Doanya Nabi Musa itu mintanya diterima, saya kabulkan. Sahabat kamu tuh sahabat kamu tuh, tetapi kayanya saya beri waktu hanya 1 tahun. Sukunya 1 tahun. 1 tahun. Kayanya hanya 1 tahun. Ya Allah, hanya 1 tahun. Maka Musa menghadap orang miskin tadi, "Wahai sahabat, kamu dikabulkan permintaannya oleh Allah, tapi hanya 1 tahun. Diberikan kesempatan kaya hanya 1 tahun. Nah, sahabatnya juga 1 hari aja belum pernah kaya, senang. Wah, saya terima. Walaupun 1 tahun, tetapi kan saya kaya. Nah, diterima. Akhirnya diberikan kekayaan yang berlimpah. Insya Allah. Tersenyum istrinya. Istrinya tersenyum gembira. Suaminya juga bahagia. Tapi orangnya itu baik. Orangnya itu baik. Bahkan kekayaan yang melimpah itu ditermawakan. Bahkan dia berusaha untuk mengkayakan orang lain. Ya, dia membuka pintu-pintu sedekah, menyantuni anak yatim, tetangga-tetangga dibantu. Ada yang tetangga bikin rumah,
itu ada yang tetangganya bikin rumah jelek, usuknya dari bambu, dindingnya dari bambu, itu dia datang menghampiri, oh saudaraku tak bantu kayak omah. Wah, dijatah oleh Allah 1 tahun itu karena dermawannya itu kekayaannya bahkan bertahun-tahun, mah selamanya dia kaya, dia terperanjat. Ya suamiku, kita kok kaya terus, wah suamiku. Katanya Nabi Musa hanya 1 tahun, tapi kok Allah lupa, masa Allah lupa? Bilang Nabi Musa nanti kita di dendo yang belek ke kayaknya. Maka Musa menghadap, ya Allah, hambaku sampai kaya sampai hari ini ya Allah. Mengapa Engkau berikan kekayaan yang melimpah, tidak terbatas waktu? Maka Allah menjawab, aku malu terhadap hambaku. Saya membuka pintu rezeki 1 tahun, dia membuka pintu yang lebar-lebar untuk handetolan kerabatnya. Maka saya malu, wahai Musa, maka saya berikan pintu-pintu kedermawan saya kepada dia, karena dia orang yang suka dermawan kepada handetolan kerabat dan tetangganya, apalagi orang-orang miskin. Allah malu kepada hambanya itu, sedek dermawan kok dimiskin ke Allah malu. Maka terus kaya. Allah berkata tuh, bukankah aku mempunyai Asmaul Husna, Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Jangankan hanya orang, bumi saya berikan manusia, laut saya berikan manusia, udara saya berikan manusia, air saya berikan manusia, semua kebutuhan manusia saya cukupi, kecuali apalagi hanya seorang ini, yang orang yang baik ini. Bukankah aku maha Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki? Bahkan Asmaul Husna Ar-Razzaq itu juga orang-orang yang baik juga mensifati. Implementasinya Ar-Razzaq itu banyak orang-orang yang dermawan. Halo anak-anak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajarannya Pak Rosid bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa? Jelas? Bisa, Pak. Jelas? Ya. Jadi intinya apa? Ceritanya Pak Rosid mau ngopo? Pak Rosid cerita apa? Harta yang barokah. Masih ada cerita-cerita yang lain, tetapi waktunya sudah jam 9:04 ya, jam 9:04. Intinya Syahrul Ramadan bulan barokah ya, bulan yang dibuka pintu-pintu keberkahan, termasuk usia kita yang berkah. Umurnya Pak Rosid berkah, moga-moga bondone Pak Rosid berkah, pikirannya Pak Rosid berkah, mulutnya Pak Rosid berkah. Mudah-mudahan semua anak-anak juga tak doakan menjadi orang yang hidupnya penuh barokah sampai akhirat. Barokahnya sampai akhirat. Halo anak-anak, bisa dilanjutkan? Akan, Pak. Ada yang tanya? Ya, saya teruskan. Jadi bulan pembakaran, Syahrul Mubarak, bulan berkah. Yang ketiga, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dalam Al-Quran
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Syahrul Ramadan, bulan Al-Qur'an. Bulan diturunkan Al-Qur'an. Maka sudah betul bahwa orang-orang Islam pada membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Pada darus. Halo anak-anak, darus apa darus? Halo anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini yang saya ajari kelas 7. Ya. Yang saya ajari kelas 7E juga ada, kelas 7E. Kelas 7E mau kan masuk Pak anu? Ya enggak apa-apa. Jadi bulan Ramadan bulan Quran, bulan Al-Qur'an. Jadi kita harus membaca Quran sebanyak-banyaknya, karena Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia. Kitab suci yang paling mulia yaitu Al-Quran. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa? Al-Quran kitab yang mulia. Al-Quran kitab yang mulia. Al-Quran kitab yang mulia itu karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Al-Quran yang mulia diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Yang maha mulia diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Terus di bawah disampaikan yang membawanya malaikat yang mulia. Malaikat siapa anak-anak? Disampaikan kepada umat, disampaikan pada malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril atau malaikat Ruhul Kudus ya, Ruhul Kudus, Ruhul Amin itu Jibril. Malaikat itu yang paling tinggi derajatnya itu yang pakai il. Jibril, Mikail, Israil itu 4 jenderal petingginya malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, apa ya? Yang petingginya malaikat. Petingginya malaikat itu 4 il. Jadi disampaikan yang membawanya malaikat yang mulia. Allah yang maha mulia, Jibril yang mulia, diberikan orang yang paling mulia sedunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya, hebat. Diberikan oleh orang yang termulia sedunia, yaitu Habibuna Muhammad yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah yang mulia, malaikat yang mulia, Muhammad yang mulia, terus turun di tempat yang mulia.
Maka Al-Quran kitab suci yang paling turun di tempat mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Tidak ada Al-Quran yang turun di Wonogiri, tidak ada. Karena memang Mekah Madinah itu pusatnya dunia. Mekah Madinah itu coroannya pintunya dunia. Pintunya dunia, kota terbesar, semua lewat Mekah Madinah. Baik perdagangan, baik ulama-ulama, baik barang-barang yang berharga, itu pintunya memang Mekah Madinah. Diturunkan pada tempat yang mulia, yaitu Mekah Madinah. Yang paling dahsyat lagi, diturunkan pada bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi diturunkan pada bulan yang mulia. Elok, diturunkan pada bulan yang mulia. Selanjutnya Al-Quran ditempatkan tempat yang mulia. Al-Quran ditempatkan pada tempat yang mulia. Di dunia saja Al-Quran ditempatkan di tempat yang tinggi-tinggi, di rak-rak yang tinggi. Tidak pernah Al-Quran ada di bawah. Tidak pernah ada Al-Quran yang letaknya di bawah. Maka Nabi bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadisnya ini saya heran. Hadisnya itu saya heran. Mengapa kok khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, yang belajar dulu? Yang belajar dulu yang dimuliakan? Kok orang ustadz dulu? Ngapa ya terselip rahasia apa toh? Ternyata orang yang belajar Al-Quran itu karena niatnya sungguh-sungguh. Ora niat ya orang belajar. Maka innamal a'malu binniyat. Niatnya lebih penting dari amalnya. Niatnya lebih penting dari amalnya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau di masjid-masjid ada ustadzah TPQ, Taman Pendidikan Quran itu. Ustadz-ustadznya orang mulia itu, orang baik. Itu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Tapi ada TPA itu tempat pembuangan akhir, kurang ajar. Tempat pembuangan akhir. LTP itu tempat penyembelihan korban. Itu hanya anekdot, tetapi mulia. Jadi guru ngaji. Separuh saya juga pengen jadi guru ngaji. Kalau separuh dari guru ngaji, saya eja, ayo dibaca ro fatah ro tak kaso ti mim dumahmu rotimu, terus do senang gitu. Kalau paruh jadi guru ngaji. Al-Quran sepanjang masa tetap mulia. Al-Quran sepanjang masa tetap mulia. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Bahkan sebaik-baik kesibukan
Bahkan sebaik-baik kesibukan adalah kesibukan membaca, belajar Al-Quran. Sebaik-baik kesibukan adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik kesibukan membaca. Bahkan Jenderal Khalid bin Walid itu mengatakan, kalau saya tidak menjadi panglima perang, maka waktu saya habiskan untuk Al-Quran. Insyaallah. Maka waktu saya habiskan untuk Al-Quran. Kalau orang kaya, kalau saya orang kaya, waktu saya habiskan untuk makan enak, rapat manfaat. Halo anak-anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa. Saya tanya, coba silakan dijawab. Al-Quran kitab yang mulia tadi apa keterangannya? Kitab yang mulia apa? Al-Quran kitab yang mulia. Keterangannya mau apa? Keterangan Pak Rosin mau siji apa? Turun di tempat yang mulia. Urut. Diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Ya, sip, terus Disampaikan oleh malaikat Jibril yang mulia. yang mulia. Turun di tempat yang mulia, Mekah dan Madinah. Diturunkan Ya, di sip. bulan yang mulia. Ya, terus apa lagi? Oke. 4, Pak. Ini Ada 5. Ada 5 bahkan 6. Lagi Syahrul Ramadan. Kepada Nabi yang mulia, Pak, Nabi Muhammad SAW. Ya, terus diturunkan pada bulan yang mulia, Ramadan yang mulia. Terus dipelajari orang-orang yang mulia. Bahkan guru-guru ngaji kita orang yang mulia. Fahmi gema pasa banyak. Fahmi gema pasa. Dibaleni Al-Quran kitab yang mulia. 1. diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Ya, terus 2. Disampaikan oleh malaikat Jibril yang mulia. Ya, terus Turun di tempat yang mulia, Mekah dan Madinah. terus Diturunkan di bulan yang mulia. iya. Apa? Ramadan. Terus Diturunkan kepada Disampaikan. Rasul. yang mulia, ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, sudah tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit. Ada yang tanya kan? Anak-anakku yang soleh dan solikah. Anak-anak yang soleh dan solikah. Soleh solikah itu orang yang senang membuat kedamaian. Soleh dan solikah itu orang-orang yang membuat kedamaian. Panggilan kedamaian. Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Halo, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bisa? Iya, Pak. Bisa didengar ya? Suara saya termasuk jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, jelas. Jelas, Ya. Pak. Satu-satu ya? Iya, jelas ya. Bulan Ramadan, bulan dibuka pintu surga dengan lebar-lebar. Insyaallah. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ini
ini juga butuh keterangan ini. Maksudnya bulan Ramadan dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Itu menunjukkan bahwa orang berbuat baik itu semakin mudah loh. Semakin mudah. Orang datang ke masjid semakin mudah. Orang bersedekah semakin mudah. Orang membaca Quran semakin mudah. Orang sanggup berlapar-lapar semakin mudah. Maka dibuka pintu-pintu lebar-lebar surga itu karena diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kebaikan. Nah, otomatisnya orang berbuat baik kan kejahatan akan hilang. Kejahatan akan orang melakukan sholat, tidak mungkin orang sholat nyambi minuman ya nggak bisa. Pasti yang jahat-jahat akan hilang. Orang suka berderma, orang sifat bakhil akan sirna. Sifat bakhil akan sirna. Maka bulan Ramadan bulan dibuka pintu surga seluas-luasnya dan pintu neraka serapat-rapatnya. Kalau banyak orang sedekah, kebakhilan akan sirna. Maka kadang-kadang saya membaca di desa-desa itu, desa-desa ada papan, ada tulisan pengamen, pemulung, tukang rosok dilarang masuk. Pengamen, pemulung, tukang rosok dilarang masuk. Itu di dalam Islam memberi orang minta-minta itu bagus ya, malah ditulisi seperti itu. Bahasa ilina wa firriqab. Bahasa ilina fil mahum, dan berikanlah orang yang minta-minta. Jadi orang yang minta-minta tidak akan habis, dan selalu ada. Zaman Rasul saja juga ada. Sehingga tulisan-tulisan itu kurang bersahabat, menutup pintu-pintu surga. Ya, kalau Pak Rasul juga kurang setuju menutup pintu-pintu surga. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang minta-minta, dilihat orangnya. Kalau orangnya itu masih kuat, badannya kekar dan masih bisa bekerja, maka oleh Nabi diberi tali dan kapak, ya, tali dan kapak, suruh bekerja untuk jadi penjual kayu, karena di sini masih banyak hutan ya, hutan belantara, untuk jual kayu. Diberi tali dengan kapak, seutas tali dengan kapak zaman Nabi. Tapi kalau yang datang udah tua ya segera diberi, semakin baik. Coba kalau sekarang ada orang minta-minta terus kamu tak beri tali dan kamu beri kapak, itu malah membahayakan. Jangan-jangan malah ngapai rumah ya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, puncak Ramadan itu adalah beriktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan puncak Ramadan itu bukan lebaran, bukan bodo, bukan Idul Fitri, tetapi puncak Ramadan itu adalah orang-orang sahabat pada beriktikaf di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, dan menghadang malam Lailatul Qadar. Karena
malam Lailatul Qadar itu malam yang dituliskan penentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang akan datang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalnya Abdul Rasyid pada malam Lailatul Qadar iktikaf dalam kebaikan. Fa insya Allah Allah akan tulis 1 tahun ini Abdul Rasyid dalam kebaikan-kebaikan. Ditulisnya malam Lailatul Qadar, ditulisnya takdir yang akan datang berlaku 1 tahun. Maka dari itu kalau sudah sampai, ini kita urung pekan, sudah sampai orang yang puasanya bagus, dia akan wa antum akifuna fil masajid, puncaknya Ramadan itu iktikaf menghadang malam Lailatul Qadar. Maka puasa yang bagus itu, puasa yang paling bagus itu puasa yang semakin lama itu kualitasnya semakin baik. Saya rampung, saya aprik, diberi pahala-pahala, diberi malam Lailatul Qadar, diberi semangat-semangat, dilebihkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasanya semakin lama, semakin mendekati 29, kalau ada 30 semakin bagus. Karena semakin bagus ditinggal Ramadan, mereka dalam bahasa gelo. Ya Allah, mengapa tamu Ramadan sudah selesai? Sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Anak-anakku semua yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, kita terus-menerus pertahankan puasa kita menjadi baik ya, puasa kita menjadi baik. Sebelum diakhiri, tugasnya kamu semua adalah merangkum dari apa yang disampaikan Pak Abdul Rasyid tausiah Ramadan pada siang ini ya. Tugasnya dirangkum saja, ditulis nggak pakai kertas. Nanti kalau masuk tatap muka diberikan Pak Rasyid. Nanti kalau ketemu Pak Rasyid pas tatap muka saja ya. Tatap muka, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sampai di sekolah. Nanti ketika Pak Rasyid mengajar, kamu serahkan pada Pak Guru Abdul Rasyid. Begitu, ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah paham ya? Tugasnya sudah paham? Sudah. Ya. Paham, Pak. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan sekitar Ramadan. Iman sekitar Ramadan. Maka ada yang tanya? Kalau tidak ada, ya masih 1 detik 1 menit ini. Yang gemeni waktu. Yang sampaikan Pak Rasyid tadi bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap dan diamalkan ya? Ditangkap, diilmui, dan diamalkan. Mungkin sampai di sini pada PJJ Tausiah Mau'idhah Hasanah Sabdo Tomo Pitutur Luhur pada siang hari ini, Tausiah Ramadan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi apa yang kita laksanakan, kita usahakan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma ya Wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa keluar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa keluar.